4 dari 8 tahanan kabur di Serdang Bedagai berhasil ditangkap. KPU Medan distribusikan surat suara ke 151 kelurahan. Komite Nasional Pemuda Indonesia Paluta gelar musyawarah kecamatan kedua. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya bersama saya Irwan Saragih. Pemirsa, inilah Sumut Hari Ini Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Personil Satuan Reserse Kriminal Polres Serdang Bedagai berhasil meringkus 4 dari 8 orang tahanan yang kabur pada Minggu 22 November lalu. Mereka ditangkap dari tempat persembunyiannya di berbagai lokasi yang berbeda. Meski sempat kabur dari RTP Polres Serdang Bedagai, 4 dari 8 orang tahanan kabur berhasil ditangkap. Di antaranya berinisial PAP 20 tahun dan RP 16 tahun warga Kecamatan Perbaungan dan juga ML 28 tahun, kemudian MA 33 tahun warga Kecamatan Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai. Ketika hendak ditangkap, ML sempat melakukan perlawanan dan petugas melakukan tindakan tegas terukur di bagian betis kanannya. Keempat tahanan yang kabur ini ditangkap di tempat terpisah dan di waktu yang berbeda. Hasil tersebut diungkapkan Kapolres Serdang Bedagai AKBP Robin Simatupang, didampingi Kasat Reskrim AKP Pandu Winata saat menggelar konferensi pers. Kabur, ya itu sudah direncanakan mereka, yang 88 orang itu merencanakan bagaimana bisa lepas dari situ. Nah, mereka melakukan kesepakatan sehingga kalau dilihat dari kamar mandi itu sangat tinggi ya, 4 meter. Tapi dia dengan metode macam panjat pinang ya. Satu naik lagi pundak, satu lagi. Nah itu dilakukan hampir seminggu ya. Dia terus menggergaji. Nah kemudian pada tanggal September mereka melarikan diri yang tertangkap pertama. Itu gergajinya ini masih dalam penyidikan karena yang 4 ini menjelaskan itu dari yang belum ketangkap ya. Mudah-mudahan waktu yang dekat kalau udah ketangkap semua pasti bisa tahu. Pasal yang dikenakan untuk tahanan kabur itu dia melarikan diri dengan cara merusak ya, secara bersama-sama merusak fasilitas negara, yaitu rumah tahanan 170, 4 pengerusakan, ancamannya di atas 5 tahun. Kepada tahanan yang melarikan diri diberi hukuman tambahan sesuai pasal 170 KUHP Pidana tentang perusakan barang milik negara dengan ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres juga mengimbau kepada seluruh keluarga tahanan yang melarikan diri agar memberikan informasi kepada kepolisian terdekat dan menyerahkannya ke polisi. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, pelatihan jurnalistik dan uji kompetisi wartawan yang digelar oleh Pemkab Karo berjalan dengan lancar. Diharapkan dengan adanya pelatihan dan uji kompetensi ini melahirkan wartawan yang profesional dan handal. Pelatihan jurnalistik dan uji kompetensi wartawan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Karo berjalan dengan sukses. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari, mulai dari Rabu hingga Jumat ini, diharapkan dapat menghasilkan jurnalis yang profesional dan handal. Dari 36 peserta yang mengikuti uji kompetensi wartawan, sebanyak 32 peserta dinyatakan berkompeten. Menurut salah seorang peserta, kegiatan ini sangat bagus dikarenakan masih banyak jurnalis di Kabupaten Karo belum memiliki sertifikat UKW. Dan diharapkan ke depannya kegiatan pelatihan seperti ini kembali diadakan untuk menambah ilmu pengetahuan jurnalis.
atensi yang diadakan oleh Pemkab Karo, kita sangat berterima kasih kali khususnya kepada Bupati, Humas, dan Protokol Pemkab Karo, yang mana UKW ini sangat membantu sekali wartawan-wartawan di daerah dalam meningkatkan profesionalisme. Karena banyak ilmu yang bisa ditimba dari para penguji, yang mana mereka memang familiar dan ahli di bidangnya, dan mereka juga yang terjun dari tingkat sumut sampai dengan tingkat pusat. Oh, berarti tanggapan kita positif lah Bang dengan adanya. Sangatnya. Sementara itu, Kabag Humas Protokol Setda Kabupaten Karo mengatakan kegiatan ini diharapkan dapat melahirkan jurnalis yang profesional dan handal, dan bagi yang belum sempat mengikutinya, kedepannya dapat ikut berpartisipasi. Acara penutupan pelatihan jurnalistik dan uji kompetisi wartawan di Kabupaten Karo. Untuk tanggapannya sendiri setelah berlangsungnya selama 3 hari ini gimana? Tanggapan kami, acara ini berjalan dengan baik meskipun masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki ke depannya. Untuk ke depannya kami berharap kegiatan seperti ini rutin kita laksanakan dengan dukungan teman-teman dan dukungan dari Pemkab sendiri. Ada imbauan atau saran yang diberikan kepada wartawan nanti, Pak? Pada rekan-rekan wartawan semua, kami berharap karena ini awal, ke depannya kita tingkatkan lagi pelaksanaan kita dan kompetisi kita, sehingga pelaksanaan yang akan kita laksanakan ke depannya dapat berjalan lebih baik lagi. Kegiatan ini pun ditutup dengan arahan dari Ketua PWI Karo dan Ketua PWI Sumut, dan kemudian sesi foto bersama. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Aksi unik yang dilakukan warga di saat air banjir yang meluap di badan jalan, puluhan warga menyempatkan diri mencuci motor di pinggir jalan besar di Desa Banjar, Kabupaten Asahan. Aksi cuci motor yang dilakukan warga ini sempat membuat macet lalu lintas. Inilah aksi sejumlah pengendara motor yang melintasi di jalan lintas Desa Banjar, Kabupaten Asahan. Puluhan sepeda motor berhenti di pinggir jalan untuk memperbaiki sepeda milik warga Asahan dari dalam kota maupun dari luar kota. Puluhan kendaraan sengaja berhenti hanya untuk mencuci motor mereka. Kesempatan ini diambil warga saat luapan air sungai Dua Hulu yang terjadi Selasa siang hingga sore hari. Aksi mencuci di jalan yang dilakukan warga ini sempat membuat kemacetan. Sejumlah pengendara mengaku mencuci motor di tengah banjir hanya mengambil kesempatan saja agar motor menjadi bersih dan sambil bermain. Ini dari Sukaraja. Sukaraja. Ya, Sukaraja, Dam Sukaraja. Banjir ini ya Bang ya? Ya, banjir Bang. Iya. Sudah berapa hari ya banjirnya nih Bang? Udah ada lah hampir sebulan setengah gitulah. Ini lagi bersih-bersihkan dari apa ini Bang, kereta ya? Iya, dari pulang kerja lah tadi. Iya. Ya ini dari banjir ya Bang, kami memanfaatkannya untuk kereta lah gitu kan Bang. Jadi memanfaatkannya itu apa ya Bang? Ya. Sering orang nyuci kereta di sini Bang? Semenjak ini ada banjir kayak gini, sering lah Bang. Namun aksi ini tidak perlu ditiru karena mencuci motor di pinggir jalan selain berbahaya juga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Nasib sial dialami kurir narkoba inisial MI setelah kabur dari kejaran polisi. Tersangka yang mengendarai sepeda motor ini malah menabrak pengendara lain di Jalan Al-Falah, Medan. Inilah video detik-detik penangkapan tersangka kurir sabu-sabu oleh petugas kepolisian saat berusaha melarikan diri usai menabrak pengendara motor lainnya. Meski sudah terjatuh, namun tersangka tetap berusaha kabur dari genggaman petugas.
Namun usahanya gagal setelah petugas kepolisian dari sektor Medan Timur dibantu warga akhirnya menangkap tersangka di lorong sempit. Di saku celana warga hamparan Perak ini, petugas Satreskrim Polsek Medan Timur menyita bungkusan plastik warna biru berisi 1 ons sabu-sabu. Kapolsek Medan Timur Kompol M. Arifin dalam keterangan resminya mengatakan petugas sudah mencurigai tersangka yang diduga baru selesai bertransaksi narkoba di Jalan Pancing Medan. Penangkapan kita lakukan setelah mengikuti tersangka kurir narkoba ini hampir 2 hari. Namun pada saat pengejaran kemarin dibantu oleh masyarakat, kita dapat menangkap seorang kurir yang berinisial Edi. Barang bukti dari mana katanya, Bang? Barang bukti didapat dari rekannya. Kepada petugas, tersangka mengaku hanya disuruh seseorang untuk mengantarkan sabu tersebut kepada pemesan. Tersangka dijanjikan akan mendapatkan imbalan 2 juta rupiah. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Masih dari Medan, Sumatera Utara, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Medan mulai mendistribusikan logistik surat suara ke 151 kelurahan untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan tahun 2020. Pesta demokrasi serentak pada 9 Desember mendatang terus dipersiapkan. KPU Kota Medan mulai mendistribusikan logistik pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan tahun 2020 ke 151 kelurahan. Satu persatu kotak logistik surat suara dimasukkan ke dalam mobil box untuk dibawa ke masing-masing kantor kelurahan yang ada di Kota Medan dari gudang penyimpanan logistik KPU Kota Medan di Gedung Andromedia X Bandara Polonia. Adapun logistik yang didistribusikan hari ini adalah kotak suara, surat suara, dan tinta. Semuanya dimasukkan ke dalam kotak suara yang sudah disegel dan dibungkus dengan plastik agar tidak basah. Sementara itu, mengingat Kota Medan saat ini masih terus-menerus diguyur hujan dan sebagian daerah masih mengalami musibah banjir. Untuk itu, KPU Kota Medan masih menunda pendistribusian logistik surat suara ke wilayah Medan Utara yang terdiri dari 19 kelurahan karena kondisinya rawan akan terjadi banjir. Menurut Ketua KPU Kota Medan, hari ini pendistribusian logistik surat suara ke 151 kelurahan dikarenakan sebelumnya KPU Kota Medan sudah mengirimkan bilik suara dan APBD untuk petugas di TPS. Dan kemudian hari ini adalah distribusi yang sangat penting, yaitu kotak suara yang di dalamnya ada surat suara dan alat-alat kelengkapan di TPS ya. Dan ini masalah hari ini kita distribusi di 151 kelurahan dan besok khusus di daerah Medan Utara karena kita melihat di sana potensi kerawanan banjir sehingga kita memetakan terlebih dahulu kira-kira besok seperti apa skenario-nya kita lakukan distribusi. Adapun daftar pemilih tetap Kota Medan sebanyak 1.601.001 pemilih dengan jumlah tempat pemungutan suara 4.303 yang tersebar di 21 kecamatan di Kota Medan. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Arena TV. Sementara itu, pemirsa, dalam rangka mensukseskan Pilkada Serentak tahun 2020, KPU Daerah Kabupaten Simalungun mengajak masyarakat untuk tidak takut menggunakan hak pilihnya di tanggal 9 Desember mendatang. Warga juga diingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan saat berada di TPS. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara mengimbau dan mengajak warga masyarakat agar tidak takut untuk datang ke tempat pemungutan suara di Pilkada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun pada 9 Desember 2020 mendatang. Walaupun pilkada di tengah pandemi COVID-19, namun KPU memastikan keamanan dan kenyamanan warga masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah dilengkapi dengan alat pelindung diri dengan menerapkan standar protokol kesehatan. Selain itu, warga juga diingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan saat berada di TPS dan wajib menggunakan masker. Demi kenyamanan warga pemilih, KPU juga akan melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala di setiap TPS. Melalui upaya ini, diharapkan berlangsungnya pilkada terlaksana dengan aman dan nyaman, tidak menimbulkan klaster baru COVID-19 di TPS.
kami dari KPU Kabupaten Simalungun menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Simalungun untuk beramai-ramai hadir ya ke TPS 9 Desember 2020 menggunakan hak pilih untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Simalungun dengan menerapkan protokol kesehatan. Ayo kita gunakan hak pilih kita, coblos Bupati dan Wakil Bupati pilihan kita. Jangan khawatir untuk hadir ke TPS, karena TPS yang kita dirikan di masing-masing tempat ini sudah menerapkan protokol kesehatan dengan standar yang ketat. Kita menyiapkan APD yang berkaitan dengan penanganan pencegahan COVID-19. Kita juga sudah menyiapkan sanitasi berupa alat cuci tangan, sabun, sanitizer, dan kemudian kita juga melakukan penyemprotan secara berkala di tiap-tiap TPS yang kita dirikan. Sehingga hal ini bisa menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi seluruh pemilih. Jadi jangan khawatir untuk datang ke TPS. Mari kita sama-sama sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun dengan menggunakan hak pilih kita pada hari Rabu 9 Desember 2020 dimulai dari pukul 7 sampai dengan pukul 1 siang. Dan mari juga sama-sama kita menghindari yang namanya politik uang dan juga hindari politik identitas, khususnya penyebaran isu SARA, supaya sama-sama kita merasa aman dan kondusif setelah pelaksanaan pemilihan berlangsung di Kabupaten Simalungun. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Arena TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Padang Lawas Utara menggelar musyawarah kedua di Kecamatan Halongonan. Pengurus Kecamatan Komite Nasional Pemuda Indonesia Kecamatan Halongonan melaksanakan musyawarah kedua di Aula Kantor Camat Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara. Musyawarah kecamatan ini merupakan suatu konsolidasi organisasi dan merupakan bagian penting dari sehatnya dinamika organisasi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam menjaga tertib organisasi. Hasil dari musyawarah kecamatan kedua KNPI Kecamatan Halongonan, Saudara Ismail Ibrahim Harahap terpilih menjadi Ketua Pengurus Kecamatan KNPI Kecamatan Halongonan periode 2020-2023. Dalam kegiatan musyawarah kecamatan kedua, Komisi Nasional Pemuda Indonesia Kecamatan Halongonan turut hadir Camat Halongonan, pihak kepolisian, Ketua KNPI Kabupaten Padang Lawas Utara, beserta rombongan serta utusan organisasi kepemudaan yang ada di Kecamatan Halongonan. Ketua DPD KNPI Padang Lawas Utara mengungkapkan DPD KNPI Padang Lawas Utara hari ini harus bergerak cepat untuk melakukan konsolidasi organisasi. Ini kegiatan musyawarah kecamatan Halongonan, salah satu kecamatan yang ada di Utara untuk KNPI Kecamatan Halongonan. Ini musyawarah kecamatan yang kedua KNPI Halongonan. Jadi Bang, harapannya Bang dalam musyawarah kecamatan ini Bang? Harapan kita, harapan para pemuda, musyawarah kecamatan yang kedua ini melahirkan ketua, melahirkan hasil yang positif, yang baik untuk KNPI, untuk pemuda ke depannya di Kota Utara. Selain itu, Ketua terpilih pengurus KNPI Kecamatan Halongonan mengatakan dirinya sangat berterima kasih atas amanah yang dipercayakan dalam menahkodai KNPI di Kecamatan Halongonan periode 2020-2023. Terima kasih. Setelah saya terpilih sebagai Ketua KNPI Kecamatan Halongonan, mudah-mudahan amanah yang diberikan selama ini, saya berusaha keras untuk meningkatkan kepemudaan di Kecamatan Halongonan, utamanya untuk membina organisasi-organisasi yang ada di Kecamatan Halongonan sampai akhirnya nanti Halongonan bisa jaya. Mudah-mudahan saya
sangat semangat menerima amanah ini, apa yang diberikan sama saya. Karena itu saya harap kerjasama yang bagus nanti dengan OKP-OKP yang lain bisa kami berkoordinasi dengan baik. Kegiatan musyawarah kecamatan kedua KNPI Kecamatan Halongonan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan. Arif Siregar melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, melihat puluhan hektar kawasan bekas tambang yang tandus dan tidak produktif, seorang pemuda di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat bernama Yal Yudian mereklamasi kembali lahan tersebut sehingga produktif untuk pertanian. Siapa sangka hamparan ladang jeruk yang diselingi dengan pepaya serta tanaman rumput gajah ini merupakan lahan bekas tambang emas yang berada di Nagari Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Adalah Yal Yudian, sosok di balik seluruh reklamasi lahan bekas tambang emas yang ada di kabupaten yang terkenal dengan sebutan Lansek Manih itu. Yal merasa prihatin akan dampak ekonomi yang ditimbulkan pasca penambangan emas brutal oleh oknum masyarakat sejak 2008 hingga 2016 pada lahan-lahan persawahan produktif yang dalam seketika merubah kondisi geografis Kabupaten Sijunjung yang hijau menjadi gersang, serta air sungai yang jernih menjadi keruh kecoklatan. Hal itulah yang akhirnya membuat Yal berpikir untuk memulihkan kembali lahan itu agar bisa produktif kembali seperti dahulunya. Dimulai dari sebuah lahan bekas tambang yang dipinjam Yal dari seorang warga pada tahun 2013, Yal yang dibantu ahli ilmu tanah dari Universitas Andalas Padang melakukan uji labor atas sampel tanah yang akan dipulihkannya. Mengetahui lahan yang akan digarapnya tidak tercemar mencuri berdasarkan uji labor membuat Yal optimis langkahnya tidak akan sia-sia. Bermodalkan uang pinjaman sebesar 30 juta rupiah dari koperasi tempatnya bekerja, Yal mulai menyewa sebuah mesin traktor untuk mengolah tanah tersebut. Tidak kurang 3 minggu lamanya, Yal harus berkutat mengolah tanah sebelum akhirnya layak ditanami jagung yang merupakan tanaman awal yang dicoba Yal di lahan bekas tambang tersebut. Kesabaran Yal mengolah lahan tersebut membuahkan hasil mengejutkan. Selain berhasil tumbuh, lahan pinjaman seluas 1 hektar tersebut saat panen mendapatkan keuntungan bersih 8 juta rupiah. Tidak hanya jagung, Yal bahkan mencoba menanam cabai pada lahan bekas tambang tersebut dengan hasil keuntungan mencapai 300 juta rupiah. Usaha Yal itu akhirnya mematahkan anggapan masyarakat serta membangun kepercayaan masyarakat bahwa tanah bekas tambang bisa produktif kembali. Ya, kadang-kadang sih satu prodi tanam itu ya dapat untung. Kadang ya 5 juta, 3 juta, padahal juga nggak ada. Pernah di sini, bagus tanaman saya, banjir. Nah, itu kan risiko, kita nggak tahu. Nah, pada prinsipnya saya bukan itu sebenarnya. Saya ingin coba aja masyarakat percaya nggak dengan saya. Nah, sekarang alhamdulillah kawan-kawan udah lihat di sini, daerah sini, semuanya udah melakukan kegiatan-kegiatan positif setelah pasca tambang di lahannya setelah diolah dari tambang begitu. Dari pengalaman dan upaya Yal memulihkan lingkungan, membuat Yal meraih banyak penghargaan, tidak hanya di tingkat provinsi, tapi juga nasional. Salah satunya Kalpataru 2020 dari Kementerian Lingkungan Hidup pada September 2020. Saat ditemui di Padang Jumat pekan ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat, Siti Aisyah, mengungkapkan di tahun 2020 ada 4 pelopor lingkungan yang memperoleh penghargaan Kalpataru di Sumbar, di mana keempatnya berasal dari Kabupaten Sijunjung, Solo, dan Pesisir Selatan. Ya, beda-beda ya. Kalau Pak Yudian ini, dia melakukan pemulihan area bekas tambang menjadi lahan produktif untuk pertanian. Kemudian kalau Pak
Pak Wandi ini dia kategori pembina ya. Dia dengan kewenangannya sebagai wali nagari itu membuat beberapa peraturan pernah yang untuk pelestarian lingkungan. Kemudian kalau kelompok pemuda Laskar ini dia punya amatan pesisir juga Pak Busri seperti itu juga. Meski lahan yang dipulihkan YAL hanya berstatus pinjaman untuk dipulihkan, namun ia merasa puas karena cita-citanya untuk membumikan diri pada tanah kelahirannya telah terwujud lewat pemulihan lahan bekas tambang tersebut. Tidak kurang hingga akhir tahun 2020 ini, telah 70 hektar lahan bekas tambang yang dipulihkan YAL yang tersebar pada 7 kecamatan di Kabupaten Sijunjung dan telah memberikan manfaat kepada masyarakat. Langkahnya telah banyak diikuti tidak hanya oleh generasi muda di Kabupaten Sijunjung, namun juga mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi ternama di Indonesia karena tertarik dengan upaya yang dilakukan YAL terhadap lingkungan. Dari Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Fandi Yogari, Kantor Berita Antara mewartakan. Tapi bara yang menyumbau itu tuh bahaya gitu, gitu caranya. Jadi Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.